Bagaimana ini mungkin beraninya kau membunuhku? Istana berharga Lingqiao, kami tidak akan melepaskanmu. Kami tidak akan melepaskanmu. Di tanah kuno Jade Lake, Putra Dewa Langit ke-9 menatap dadanya dengan bingung. 3 pedang tajam menembus kain emas di sekeliling tubuhnya dan menembus dadanya, menyebabkan dia terhuyung-huyung dan menatap Ao Jian dan yang lainnya dengan wajah pucat. Bagaimana ini mungkin? Jiu Tian adalah putra dewa di Dewan Kenaikan Dewa. Begitu kamu berada di papan kenaikan dewa, kamu akan menerima perlindungan dari papan kenaikan dewa. Bahkan para ahli setengah dewa tingkat puncak akan merasa sulit untuk membunuhmu. Hua Yuhen menyaksikan adegan ini dengan wajah penuh keterkejutan. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi ketakutan. Kamu benar-benar berani membunuhku, istana berharga Lingqiao. Wajah Yao Nu pucat saat dia mundur. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka yang mampu menjadi putra dewa dan masuk dalam daftar dewa kenaikan adalah semua murid yang telah dipelihara secara khusus oleh istana berharga Lingqiao. Dengan ahli demigod yang melindungi mereka dari dekat, orang bisa membayangkan betapa berharganya istana berharga Lingqiao bagi mereka. Sekarang, kelompok orang ini benar-benar berani membunuh seorang anak dewa, apakah mereka tidak takut dengan pengejaran istana berharga Lingqiao? Itu adalah dewa dari luar langit. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah bahwa pendekar pedang Parubaya itu mampu membunuh seorang demigod dengan satu serangan dan menembus pertahanan dewa Ascension Board. Itu sangat menakutkan. Sejak kapan ahli seperti itu muncul di timur? Berdengung. Pada saat yang sama, di depan istana harta karun Lingqiao yang luas, sebuah pilar menjulang tinggi berdiri di langit lebih dari 100.000 meter di langit. 3 kata tertulis di pilar, gulungan penyegelan dewa. Setiap kata memancarkan cahaya ilahi dan memiliki kekuatan misterius dan tak terduga. Bahkan di tanah, ketiga kata ini dapat dilihat dengan jelas pada gulungan penyegelan dewa. Di bawah 3 kata horizontal, ada nama. Ada 20 hingga 30 nama di atasnya, dan ada juga daftar putra dewa di bagian bawah. Hanya ada 10 putra ilahi dalam gulungan putra ilahi. Setiap putra dewa dapat dikatakan sebagai eksistensi paling menonjol di era saat ini. Beberapa putra dewa pertama semuanya adalah murid yang turun bersama istana berharga Lingqiao. Di tempat kelima adalah sebuah nama, 9 langit. 9 putra dewa langit, seorang jenius muda tak tertandingi dari bumi, telah memasuki gulungan kenaikan dewa dan dianugerahi gelar putra dewa oleh istana berharga Lingqiao. Namun, pada saat ini, daftar kenaikan dewa yang sangat besar sedikit bergetar. Nama milik putra dewa 9 langit perlahan menghilang. Perubahan dalam daftar kenaikan dewa langsung menarik perhatian seluruh istana berharga Lingqiao. Putra dewa dari 9 surga sudah mati. 9 langit telah jatuh. Ini dia memiliki perlindungan dewa dan daftar kenaikan dewa. Bagaimana dia bisa jatuh? Mungkinkah dia bertemu dengan makhluk yang kuat di tanah kuno? Putra dewa 9 surga telah benar-benar mati. Ini bagaimana ini mungkin? 9 surga adalah murid pertama dari istana berharga Lingqiao yang mati. Seluruh istana berharga Lingqiao terguncang. Namun, di tanah, meskipun tingginya lebih dari 100.000 meter, semua orang dapat dengan jelas melihat setiap nama dan setiap kata pada gulungan kenaikan dewa. Ketika sebuah nama menghilang, itu menyebabkan kejutan besar. Putra dewa adalah eksistensi paling gemilang di era ini. Mereka muncul dari udara tipis seperti bintang. Mereka berdiri tinggi di atas papan kenaikan dewa dan dihormati oleh semua orang. Namun, nama putra dewa telah menghilang. Ini berarti bahwa putra dewa akan binasa. Kematian putra dewa menyebabkan kegemparan besar. Jika bukan karena kematian dewa belum lama ini, kematian putra dewa mungkin telah mengguncang dunia. Meski begitu, semua orang terkejut. Teguk, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Ketika Hua Yuhen melihat putra dewa dari surga ke-9 terbaring di tanah, dia menelan seteguk air liur dan wajahnya penuh ketakutan. Setelah dia mengatakan itu, dia buru-buru melarikan diri ke kejauhan. Tidak, Yao Nu mundur ke belakang dengan wajah pucat. Bodoh. Ao Jian memandang mereka dengan acuh tak acuh. Dengan lambaian tangannya, 2 pedang tajam dingin langsung menyerang. Tidak, Yao Nuan melihat pedang tajam yang langsung tiba di depannya, dan matanya dipenuhi keputusasaan. Dahinya dipenuhi keringat dingin. Sejak dia menjadi putra surga yang disukai, untuk pertama kalinya, dia merasa takut dan putus asa. Tunggu. Dia menutup matanya dengan wajah penuh keputusasaan. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Retak, retak. Setelah itu, dia mendengar suara pedang tajam patah. Dia melebarkan matanya dan melihat bahwa pedang tajam di depannya telah menghilang. Itu terengah-engah. Dadanya yang naik turun membuatnya terlihat sangat gelisah. Ah,
Pada saat ini, dia mendengar jeritan datang dari samping. Dia melebarkan matanya dan segera menoleh. Bunga itu memiliki bekas luka di atasnya. Itu jatuh ke tanah tanpa tanda-tanda kehidupan. Hatinya gemetar. Dia memandang Wang Xian dan yang lainnya dengan ekspresi ngeri. Tubuhnya sedikit gemetar. Aku akan menyelamatkan hidupmu. Apakah kamu akan mengikuti kami di masa depan? Apakah kamu tahu cara membujuk anak-anak? Tidak apa-apa meskipun kamu tidak. Belajarlah dari kami di masa depan. Kemarilah. Pada saat itu, dia mendengar pemuda yang membawa dua anak itu berbicara kepadanya. Yao Nu sedikit terkejut. Wajahnya yang sedikit ketakutan dipenuhi dengan keheranan. Apakah kamu tidak mendengar itu? Tubuhnya membeku. Pada saat ini, dia mendengar suara pemuda yang sedikit tidak sabar itu lagi. Pada saat ini, dia merasakan suara yang sangat dingin dari pendekar pedang paruh baya di samping pemuda itu. Dia ada di sini. Hatinya sedikit bergetar saat dia berjalan dengan tergesa-gesa. Tahan mereka. Wang Xian mengulurkan kedua tangannya dan menyerahkan kedua lelaki kecil itu padanya. Yao Nu sedikit terkejut. Dia adalah putri surga yang bangga. Dia dihormati oleh ribuan orang dan dikagumi oleh banyak orang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang dewi yang berdiri tegak dan perkasa. Sekarang, dia benar-benar diizinkan untuk menggendong orang-orang kecil itu. Ini. Namun, dia tidak berani menolak. Dia mengulurkan tangannya dengan tergesa-gesa dengan wajah penuh kegugupan. Wah, pelukan ayah, pelukan ayah. Namun, pada saat ini, seorang lelaki kecil tiba-tiba terbangun. Ketika dia melihat Wang Xian menyerahkannya, dia langsung berteriak keras. Setetes air mata mengalir keluar dan mendarat di lengannya. Wah. Salah satu dari mereka menangis sementara yang lain yang masih tertidur terkejut dan mulai menangis dengan keras. Bibiku yang hebat, kemarilah, biarkan aku memelukmu. Wang Xian merasa telinganya akan meledak. Dia merentangkan tangannya ke depan. Namun, ketika dia merentangkan tangannya, tangisannya menjadi lebih keras. Seolah-olah ada ratusan burung berkicau di samping telinganya. Salah satunya terdengar menyenangkan, tetapi beberapa ratus terdengar tidak nyaman. Baiklah, jangan menangis, jangan menangis. Wang Xian memeluknya dan menghiburnya. Dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Padatkan botol susu untuk mereka. Wang Xian segera memerintahkan Yao Nu. Yao Nu menganggukkan kepalanya dengan bingung. Ketika dia melihat dua gadis yang terlihat seperti boneka porselen, rasa takut di hatinya berkurang banyak. Dia memindahkan tongkat kayu di tangannya dan dua botol susu perlahan mengental. Hati Wang Xian tergerak. Dua buah spiritual tingkat setengah dewa muncul di depannya. Di bawah kendalinya, buah spiritual dihancurkan menjadi jus dan dimasukkan ke dalam botol susu. Ini, kalian berdua wanita. Wang Xian memikirkan sesuatu dan meletakkan kedua botol susu itu di samping mulut mereka. Meneguk. Secara naluriah, kedua cutis kecil itu membuka mulut kecil mereka dan membungkusnya. Sepasang tangan kecil meraihnya. Mata mereka yang bebas dari ketidakmurnian dipenuhi dengan kebahagiaan. Hehehe. Kedua cutis kecil itu mengambil botol susu dan meminum beberapa suap jus buah roh. Lalu, mereka tertawa bahagia. Salah satu anak nakal melemparkan botol susu di tangannya. Kemudian, dia meraih lengan Wang Xian dan hendak memanjat kepalanya. Melihat seorang gadis kecil yang lucu, Wang Xian tidak bisa menahan kewalahan oleh ayahnya. Lagi pula, Wang Xian sudah berusia 35 atau 36 tahun. Jika dia ada di bumi di masa lalu, anaknya bahkan mungkin berusia 10 tahun. Melihat dua boneka porselen yang lucu itu, hatinya tidak bisa tidak melunak. Sepertinya aku harus menjadi ibu susu di masa depan. Wang Xian membiarkan gadis kecil itu meraih lengannya dan merangkak pergi. Meskipun gadis yang dibangkitkan oleh para dewa itu tampak seperti baru berusia 1 tahun sekarang, gerakannya sangat lincah. Dia menjambak rambut Wang Xian dan perlahan menaiki lehernya. Sudut mulut Wang Xian berkedut saat dia mencubit pipinya dengan penuh kasih sayang. Cekikikan. Si kecil terkikik. Terlihat jelas bahwa dia sangat bahagia. Si kecil lainnya sedang berbaring di pelukan Wang Xian, diam-diam membungkus botol susu. Yang satu pendiam sementara yang lain nakal. Izinkan saya memberi Anda nama. Anda akan dipanggil Wang Keier, dan Anda akan dipanggil Wang Huaer. Huaer Keier, lumayan. Wang Xian mencubit pria kecil pendiam di pelukannya. Dengan lambaian tangannya, botol susu di tanah terbang ke arah Huaer. Ayah. Dia mengambil botol susu dengan satu tangan dan menjambak rambut Wang Xian dengan tangan lainnya. Dia terus berteriak dan menendang kakinya. Baiklah,
jangan nakal. Wang Xian menyentuh rambutnya tanpa berkata-kata. Dia adalah Raja Naga yang bermartabat dan sekarang dia ditunggangi oleh dua anak kecil. Jika orang-orang dari benua supernatural mengetahui hal ini, mereka pasti akan tercengang. Ayo pergi, ayo keluar. Saat Wang Xian berbicara, dia berjalan menuju pintu keluar. Kali ini, setelah memasuki tanah kuno, dia terus merasa bahwa dia belum mendapatkan harta apapun dan dia telah menderita kerugian yang sangat besar. Ini, Yao Nu, yang berdiri di samping, melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut. Apa yang dia lihat? Pria muda di depannya langsung menghancurkan buah setingkat setengah dewa menjadi jus dan memberikannya kepada kedua anak itu. Ini adalah buah roh tingkat setengah dewa. Bahkan dia pernah bisa menjadi putri kesayangan surga karena dia memperoleh buah setingkat setengah dewa. Sekarang, pemuda ini bahkan tidak berkedip saat dia langsung memberi makan dua gadis kecil buah-buahan setingkat setengah dewa. Yang terpenting, kedua gadis kecil itu tidak meledak karena energi kekerasan. Ini benar-benar membalikkan pemahamannya. Kelompok orang ini didominasi oleh pemuda ini. Sisanya adalah bawahannya. Segera, dia menemukan masalah. Bahkan pendekar Parubaya yang baru saja menyerang harus mundur dan berdiri di sisinya. Jelas, pemuda ini dihormati. Selain dengan santai mengeluarkan buah roh tingkat setengah dewa, Yao Nu tahu bahwa pemuda di depannya ini benar-benar luar biasa. Dia buru-buru mengikuti di belakang, tetapi segera menemukan bahwa dia tidak bisa mengikuti kecepatan mereka. Pada saat ini, sebuah pedang tajam muncul di bawah kakinya dan terbang menuju pintu keluar timur dengan kebingungan. Dia adalah putri surga yang bangga yang menjadi fokus perhatian semua orang. Mungkinkah dia akan menjadi pelayan di masa depan? Dan dia harus melayani dua gadis. Pikirannya sedang kacau. Namun, ketika memikirkan pertemuan antara putra dewa dan Hua Wuhen, dia merasa beruntung. Jika dia laki-laki, dia mungkin sudah mati. Mereka dengan cepat terbang menuju pintu masuk timur dan segera tiba di pintu keluar. Hua Er menunggangi leher Wang Xian. Dia memegang botol susu di satu tangan dan rambutnya di tangan lainnya saat dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. KR, yang berada di pelukannya, juga mengangkat kepalanya dan memandang dunia luar dengan rasa ingin tahu. Dengan rumput bintang di kepala mereka, mereka tampak menggemaskan. Ketika mereka sampai di pintu masuk, terlihat jelas bahwa ada lebih banyak orang yang masuk dan keluar. Segera, beberapa orang terkejut saat melihat Wang Xian berjalan keluar dengan dua bayi. Kamu baik, saudara. Kamu membawa dua bayi bersamamu ketika kamu memasuki tanah kuno. Hati-hati. Beberapa pemuda yang berjalan di dalam meneriaki Wang Xian dengan senyum di wajah mereka. Hehe, tidak apa-apa. Wang Xian tersenyum tipis saat mendengar peringatan ramah mereka. Wanita giok di belakangnya segera mengenakan kerudung. Dia tidak berani memberitahu orang lain bahwa dia, putri surga yang bangga, telah menjadi pelayan untuk membantu orang lain membujuk anak-anak mereka. Nama putra dewa dari 9 surga pada gulungan penyegel dewa telah menghilang. Belum lama ini, dia sepertinya telah memasuki tanah kuno Danau Giok. Mungkinkah dia meninggal di tanah kuno? Tampaknya selain putra dewa dari surga ke-9, Yao Nu dan Hua Yuhen yang disukai surga juga telah masuk. Aku ingin tahu keberadaan menakutkan apa yang telah ditemui oleh putra dewa dari surga ke-9. Belum lama ini, dunia berduka dan hujan badai turun dari lautan. Ada desas-desus bahwa dewa laut mati. Aku tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tetapi sekarang, putra dewa juga telah mati. Saat mereka berjalan keluar dari tanah kuno Jade Lake, segala macam suara datang dari luar. Gerbang timur tanah kuno Jade Lake bahkan lebih ramai dari gerbang barat. Ada banyak jalan di sekitarnya, dan ada berbagai macam toko di kedua sisinya. Ada banyak orang berkumpul di sini. Saat ini, tempat paling ramai di bumi adalah di sekitar tanah purba. Kota lapis pertama dan kota lapis kedua lainnya sudah tidak ada lagi. Wang Xian, Ao Jian, Ao Qitian, dan yang lainnya berjalan lurus ke depan bersama kedua anak itu. Kedua anak itu melihat sekeliling. Ledakan. Saat ini, suara keras datang dari depan. Telur hewan peliharaan demigod tingkat 1. Ya Tuhan, sebenarnya ada telur hewan peliharaan monster setengah dewa tingkat 1 di kelompok hewan peliharaan ilahi. Ya Tuhan. Saya mendengar bahwa beberapa orang dari kelompok yang kuat muncul dan ingin mengambil telur hewan peliharaan ini di tempat. Semua pembangkit tenaga listrik yang menerima berita telah datang. Kelompok hewan peliharaan ilahi tidak akan menjualnya sekarang, kan? Mereka pasti akan menjualnya. Kelompok hewan peliharaan tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk melindungi telur hewan peliharaan ini. Begitu beberapa pembangkit tenaga listrik mengetahuinya, mereka mungkin akan datang dan merebutnya. Lagi pula,
Berita tentang hewan peliharaan setengah dewa tingkat 1 telah diketahui oleh orang lain. Saat Wang Xian dan yang lainnya berjalan keluar, suara keras terdengar. Dia melihat ke depan dan melihat banyak pembangkit tenaga listrik terbang dari langit sekitarnya. Ada juga binatang iblis yang terbang bersama putra mereka yang sombong. Di antara mereka, Wang Xian, yang berada di level Sitraf, menemukan 5 hingga 6 di antaranya. Menurut pemahamannya selama periode waktu ini, seorang ahli tingkat tembus pandang sudah dianggap sebagai ahli terkemuka di bumi. Pakar tingkat tembus pandang dapat dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki nilai pasar ratusan juta di masa lalu. Putra surga yang sombong bisa dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki nilai pasar puluhan miliar. Pakar tingkat tembus pandang asli bumi masih merupakan keberadaan yang langka. Wang Xian tidak tertarik pada telur hewan peliharaan dari dewa tingkat 1. Di matanya, barang ini tidak terlalu berharga. Ayo pergi ke kota Jiang. Wang Xian tidak ingin menunda lebih lama lagi dan langsung terbang ke langit. Semuanya, tolong jangan berkerumun. Grup hewan peliharaan kami memang telah memperoleh hewan peliharaan demigod level 1. Silakan lihat. Di sini, banyak bos dari grup hewan peliharaan juga telah bergegas. Grup hewan peliharaan kita tidak bisa membiarkan semua orang datang ke sini dengan sia-sia. Lelang akan diadakan segera setelah 2 jam. Saat Wang Xian dan yang lainnya terbang ke langit, sebuah suara datang dari langit di depan mereka. Telur hewan peliharaan mengambang di udara. Itu hanya seukuran telapak tangan dan memancarkan cahaya hijau yang kuat. Itu seperti zamrud yang memancarkan cahaya. Itu sangat mistis. Di depan telur hewan peliharaan, kelima tetua itu melihat sekeliling dengan waspada. Mereka takut seseorang akan datang dan merebutnya. Wang Xian melirik dan bersiap untuk terbang ke kejauhan. Ayah, itu, aku menginginkannya. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan rambutnya menegang. Suara lembut bunga itu bisa terdengar darinya. Telur hewan peliharaan biasa. Kami tidak menginginkannya. Ayah akan membuatkan yang bagus untukmu di masa depan. Wang Xian berkata pada bunga itu tanpa daya. Wawa, aku mau, dadi. Namun, teriakan bunga itu langsung terdengar dari atas kepalanya. Setelah itu, Wang Xian merasakan arus hangat mengalir ke lehernya. Apa cek aku pipis? Bagaimanapun, dia adalah dewi yang jatuh. Bagaimana dia bisa buang air kecil? Tubuh Wang Xian tergantung di langit dengan kaku saat dia merasakan arus hangat di lehernya. Wajahnya sangat gelap. Dia adalah Raja Naga Perkasa. Tidak hanya dia dikencingi oleh seorang gadis kecil, dia bahkan dikencingi di lehernya. Apa ini? Air kecil itu mengalir ke kuil Raja Naga. Dia buru-buru membawa bunga itu ke bawah. Dengan gerakan tubuhnya, arus hangat di tubuhnya segera menghilang. Gadis kecil, jika kamu perlu buang air kecil di masa depan, beritahu aku, oke? Wang Xian berpura-pura serius saat dia berteriak padanya. Wah, aku mau itu. Namun, gadis kecil itu sama sekali tidak peduli padanya. Dia terus menangis. Wang Xian memiliki ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia mengeluarkan logam penyerap air dari cincin interspatialnya dan memberikannya kepada gadis kecil itu sebagai popok. Keir lebih patuh. Biarkan aku menggendongnya dulu. Aku akan membereskan bunganya dulu. Wang Xian bingung saat dia melihat ke arah Keir, yang sedang berbaring dengan tenang di lengannya, dan memberi isyarat ke Yao Nu favorit surga di sampingnya. Oh, Yao Nu menganggukkan kepalanya dengan cepat. Dia mengulurkan tangannya dan dengan hati-hati menggendong Keir di tangannya. Pada saat ini, dia sangat heran. Agar pemuda di depannya ini memiliki bawahan yang begitu kuat, kekuatannya pasti sangat menakutkan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan berada dalam keadaan yang menyedihkan karena dua gadis kecil itu. Wah. Keir meronta dan berteriak sedih saat melihat Wang Xian melepaskan pelukannya. Jadilah baik, kami di sini untuk menjaga dadi. Kata Yao Nu buru-buru. Mengapa kamu begitu nakal? Kamu pasti adik perempuanku. Baiklah, berhentilah menangis. Ayah akan membelikan telur peliharaan itu untukmu, oke? Wang Xian berkata tanpa berkata-kata saat dia membujuk. Teman kecil itu memang aneh. Setelah beberapa kata membujuk, dia berhenti menangis. Dia menatap Wang Xian dengan matanya yang besar dan polos dan mulai cekikikan. Dihadapkan dengan teman kecil yang lucu, Wang Xian tidak bisa marah sama sekali. Perlakukan saja sebagai seorang ayah terlebih dahulu. Cek, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan memasuki tanah kuno Jade Lake. Dia menggerutu dalam hati. Ayah, Keir yang sedang digendong oleh Yao Nu melihat Wang Xian sedang merapikan bunga. Dia mengulurkan tangannya dan berteriak. Bagus.
Wang Xian mengulurkan tangannya dan memeluk Keyer, menggendong bayi di masing-masing tangannya. Bergerak, bergerak, bergerak. Pada saat ini, teriakan keras datang dari belakang. Hah! Yao Nu menoleh. Ao Jian, Ao Qitian, dan yang lainnya juga menoleh dengan acuh tak acuh. Minggir. Di belakang, lebih dari 10 pria setengah baya, tua mengendarai binatang iblis sedang bergegas. Di belakang, 4 binatang iblis sedang menarik sedan dan terbang dengan agresif. Kau ingin kami menyingkir? Melihat mereka bergegas, wajah Yao Nu menjadi dingin, dan auranya bergegas ke depan. Mengaum, mengaum, mengaum. Binatang iblis yang menyerbu ke arah mereka terhuyung sedikit dan sedikit gemetar. Hah! Orang-orang di binatang iblis itu sedikit terkejut. Jangan membuat masalah. Telur peliharaan adalah hal yang paling penting. Saat ini, suara parubaya datang dari mobil di belakang mereka. Itu ketua. Selusin orang di depan buru-buru menjawab. Mata mereka menyapu Yao Nu, dan mata mereka bersinar. HMPH. Yao Nu menatap mereka dan mendengus jijik. Dia adalah putri surga yang bangga dan memiliki status terhormat. Di masa lalu, ketika dia keluar, dia ditarik oleh binatang iblis di tingkat kekosongan wawasan. Ada lusinan pengikut di sampingnya. Sekarang, seseorang benar-benar meneriakinya dan membuka jalan untuknya. Bahkan jika dia direduksi menjadi tahanan, itu bukanlah sesuatu yang bisa disinggung oleh orang biasa. Hehe, Wang Xian menatap Yao Nu dan tersenyum. Tuan-tuan, melihat Wang Xian menatapnya, ekspresi Yao Nu sedikit berubah. Seketika, dia menjadi sangat gugup dan menundukkan kepalanya saat dia berteriak. Yao Nu sangat takut pada sekelompok orang di depannya. Mereka bahkan berani membunuh putra dewa dari istana harta karun Ling Xiao. Jika mereka tidak menginginkan hidup mereka, mereka pasti sangat percaya diri. Ketua grup Tianling ada di sini secara pribadi. Bukan hanya grup Tianling, grup Feng Hua dan grup Longqi juga ada di sini. Ini adalah grup terkenal. Suara sok bisa terdengar dari sekitarnya. Ketika rombongan orang tersebut tiba, orang-orang di depan mereka langsung memberi jalan untuk mereka. Apakah masih ada koneksi internet? Wang Xian mendengarkan suara-suara di sekitarnya dan bertanya pada Yao Nu. Ya, Pak. Ini ponsel saya. Apa yang ingin Anda cari? Yao Nu segera mengeluarkan ponsel. Itu adalah ponsel lipat dengan layar penuh dan bisa dibuka. Ketika Wang Xian meninggalkan bumi di masa lalu, ponsel berteknologi tinggi semacam ini baru saja keluar. Periksa situasi terkini di bumi, seperti faksi dan sebagainya. Kata Wang Xian. Ya, grup jaringan Tianxun telah membuat forum. Hampir semua orang menggunakannya sekarang. Ada banyak berita terbaru di dalamnya. Yao Nu berdiri di samping Wang Xian dan membuka forum untuknya. Meskipun dia terkejut karena Wang Xian tidak tahu tentang masalah ini, dia tidak berani bertanya lebih jauh. Oke, Wang Xian mengangguk dan melihat forum di teleponnya. Peringkat kebanggaan surga, peringkat kenaikan dewa, putra dewa, tanah kuno, senjata, ramuan, hewan peliharaan. Peringkat grup. Berita terbaru telah mengejutkan dunia. Terjadi perubahan besar di Samudera Pasifik, dan diduga Dewa Laut telah jatuh. Ada berbagai macam berita, tapi agak mirip dengan forum Jianghu sebelumnya. Ayah, pada saat ini, bunga yang sangat nakal itu mulai bergerak lagi di pelukannya. Wang Xian tidak berdaya dan hanya bisa membujuk si kecil terlebih dahulu. Apa yang sedang kamu lakukan? Dia mencubit wajah teman kecil itu tanpa daya. Ya. Dia berteriak dan mengulurkan tangan kecilnya untuk mengambil pakaiannya. Dia memanjat lehernya sekali lagi, ingin kencing di lehernya. Wang Xian mengulurkan tangannya untuk meraihnya dan meletakkannya di lehernya. Dia ingin menjadi pengasuh yang baik. Pusing. Anak kecil itu melihat seseorang mengendarai Pegasus di depan dan berteriak pelan. Dia juga menirunya dan menjambak rambut Wang Xian, membuat suara lembut. Ayah, gidiap, klek, keok, keok. Suara ceria dari mulutnya, Wang Xian membiarkannya menggenggam. Ayo pergi, Wang Xian berkata kepada bunga-bunga itu, ingin cepat pergi, terlalu memalukan. Tidak, wah, aku menginginkan itu. Oke, kami akan menunggu di sini dan membelinya untukmu nanti. Wang Xian berkata tanpa daya, sepertinya si kecil ini tertarik dengan telur peliharaan itu. Semakin banyak orang berkumpul di sekitar. Satu persatu, kelompok berdiri di depan. Boom, aku di sini. Bisakah pelelangan hewan peliharaan dimulai sekarang? Tidak lama kemudian, sebuah supercar yang sangat keren mengeluarkan suara gemuruh. Dari kejauhan, itu seperti sambaran petir saat melaju ke arah mereka. Suara gemuruh menarik perhatian banyak orang.
Seorang pemuda dengan tubuh penuh cahaya keemasan keluar dari mobil. Dia menggendong seorang wanita cantik di lengannya saat dia melihat telur hewan peliharaan di langit dengan kilatan gairah di matanya. Dia tertawa keras saat dia bertanya. Oh, Tuan Muda Jin dari kelompok Venaroh, aku tidak menyangka dia benar-benar datang. Grup Venaroh adalah grup tingkat atas. Mereka terkenal kaya. Kedatangan pemuda itu menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Ketua perusahaan dan atasan yang bergegas juga sedikit mengernyit saat melihat kedatangan pemuda itu. Jin Yuwei, nama yang sangat umum, putra tertua dari kelompok Venaroh. Kelompok Venaroh cukup beruntung. Mereka menemukan pembuluh darah roh dan menggunakan 5 tahun untuk bangkit dan mendirikan kelompok pembuluh darah roh yang sekarang terkenal. Kelompok Venaroh terkenal kaya dan merekrut banyak ahli. Mereka memiliki hubungan yang baik dengan putra dewa dari istana berharga Ling Qiao. Jin Yuwei memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat kelima. Dia sangat dihormati oleh orang luar dan memiliki kesempatan untuk menjadi favorit surga. Ketika gadis Yao melihat kedatangan pemuda itu, dia mengungkapkan ekspresi yang sedikit serius. Meskipun kekuatan orang ini tidak sebaik dia memiliki latar belakang yang kuat. Tuan, kelompok Venaroh terkenal kaya. Jika Anda ingin membeli telur hewan peliharaan itu, dia adalah lawan yang kuat dan kuat. Yao Nu terus mengingatkan Wang Xian sambil berusaha menyenangkannya. Lawan yang kuat dan kuat. Wang Xian tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Jika bukan karena Hua Er yang menginginkan telur hewan peliharaan ini, dia bahkan tidak akan melihatnya lagi. Aku juga tidak menyangka Tuan Muda Jin ada di sini. Tuan Muda Jin benar-benar beruntung. Tidak mudah bagi kita untuk mendapatkan telur hewan peliharaan binatang iblis atribut kayu tingkat setengah dewa ini. Di atas mereka, para petinggi dari kelompok hewan peliharaan dewa sangat senang ketika mereka melihat Tuan Muda dari kelompok Venaroh tiba. Mereka ingin menetaskan telur hewan peliharaan tingkat demigod secara diam-diam, tetapi mereka tidak menyangka berita itu akan bocor. Dengan kekuatan kelompok hewan peliharaan dewa mereka tidak memiliki kekuatan untuk memelihara hewan peliharaan tersebut. Setelah berita itu bocor, mereka sangat ketakutan. Jika seorang ahli datang untuk merebutnya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak punya pilihan selain menjualnya dengan cepat. Sekarang, mereka hanya berharap untuk menjualnya dengan harga yang bagus. Melihat Tuan Muda tertua dari kelompok Venaroh tiba, jejak kegembiraan muncul di wajahnya. Setidaknya harga hewan peliharaan ini tidak akan terlalu rendah. Haha, karena aku di sini, beritahu aku harganya. Aku ambil. Jin Yuwei tertawa angkuh dan meneriaki mereka. Tuan Muda Jin, Anda mungkin tidak bisa membawa telur hewan peliharaan ini. Begitu Jin Yuwei menyelesaikan kata-katanya, suara seorang lelaki tua datang dari samping. Pria tua itu memegang tongkat berkepala naga dan berkata tanpa ekspresi. Pak Tua Tian benar, karena sedang dilelang, yang dengan harga tertinggi akan mendapatkannya. Seorang pria parubaya di sampingnya berkata dengan samar. Haha, mari kita mulai penawarannya. Semuanya dari Pet God Corporation, ayo mulai. Beberapa hal sulit didapat di masa depan jika kamu tidak memilikinya sejak awal. Korporasi Venaroh kita pasti akan mengambil telur hewan peliharaan ini. Jin Yuwei tertawa keras dan berteriak dengan percaya diri. Dia bersandar pada mobil sport, memegang si cantik di sampingnya, dan menyalakan sebatang rokok. Dia terlihat sangat tampan. Hehe, baiklah, baiklah. Karena Tuan Muda Jin telah mengatakan bahwa sudah waktunya untuk memulai, maka kita tidak akan menunggu lebih lama lagi. Saya yakin semua orang tahu nilai hewan peliharaan ilahi peringkat 1,5 dewa. Ini benar-benar tak ternilai harganya. Sekarang, harga pelelangan 100 juta batu roh bermutu tinggi akan dimulai. Harganya tidak boleh lebih rendah dari 1 juta batu roh bermutu tinggi setiap saat. Seorang lelaki tua dari kelompok hewan peliharaan ilahi berteriak dengan senyum di wajahnya. His, 100 juta batu roh tingkat atas. Ya Tuhan, itu 100 juta batu roh tingkat atas. Ini sangat mahal. Namun, 100 juta batu roh tingkat atas hampir sama. Lagi pula, jika kita merawatnya, dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat demigod. Merawatnya juga akan menghabiskan banyak sumber daya. Sepertinya kita hanya bisa menyaksikan beberapa kelompok itu berjuang untuk itu. Puluhan ribu orang berkumpul di daerah sekitarnya. Ketika mereka mendengar harga lelang, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Haha, 100 juta. Semuanya, harap pertimbangkan dengan hati-hati. Membesarkan hewan peliharaan setengah dewa tingkat 1 akan membutuhkan lebih dari 100 juta batu roh bermutu tinggi. Jin Yuwei segera mengangkat tangannya dan berteriak. Tuan Muda Jin, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Grup Tianling kami masih memiliki kemampuan, 101 juta.
Ketua kelompok Tianling yang baru saja berbicara berteriak. 102 juta. Grup Fengqi, 102 juta. Apakah kamu punya lagi? 103 juta. 104 juta. Haha, terlalu lambat, 110 juta. Pet ilahi ini, kelompok Venaroh kita pasti akan mengambilnya. Tuan Muda Jin menawar 110 juta, 110 juta, apakah kamu punya lagi? Lelang dimulai. 4 atau 5 kelompok bersaing dengan Jin Yue satu per satu, dan harganya meningkat pesat. Napas semua orang bertambah cepat saat mereka menyaksikan pelelangan. Dengan peningkatan 1 juta batu roh bermutu tinggi, 1 juta batu roh bermutu tinggi saat ini tidak dapat dibandingkan dengan 1 juta RMB. Jika diukur dengan uang, nilai 1 juta batu roh bermutu tinggi setara dengan 100 juta RMB di masa lalu. Harga awal telur hewan peliharaan setengah dewa tingkat pertama setara dengan 10 juta rem di masa lalu. Ini gila. Perusahaan besar ini benar-benar rela mempertaruhkan nyawa mereka demi telur peliharaan ini. Tuan Muda Jin jelas lebih percaya diri sekarang. Korporasi Venaroh terlalu kaya. Kurasa telur hewan peliharaan ini akan diperoleh oleh perusahaan pembuluh darah roh. Tuan Muda Jin terlalu percaya diri. Suara-suara diskusi di sekitarnya bisa didengar. Lelang berlanjut, dan tidak ada yang berani berbicara dengan keras. Seluruh lingkungan tampak sunyi. Ayah, aku menginginkannya, aku menginginkannya. Pada saat ini, suara yang jelas dan merdu terdengar. Di tengah lelang yang intens, sepertinya agak jelas. Beberapa orang menoleh dan melihat seorang gadis muda menunggangi seorang pria muda. Mereka tersenyum. Little Kyuti, apakah kamu mendengar apa yang dikatakan Tuan Muda Jin barusan? Beberapa hal tidak ada saat mereka lahir. Akan sangat sulit untuk mendapatkannya di masa depan. Seorang gadis berbalik dan berkata sambil tersenyum ketika dia melihat bunga yang lucu itu. 200 juta batu roh tingkat atas, siapa lagi yang berani bertarung dengan kelompok pembuluh darah rohku? Haha, hewan peliharaan ini pasti milikku, Jin Yue. Di masa depan, ia akan mengikutiku untuk menaklukkan dunia dan menjadi favorit surga. Saat ini, suara bangga Jin Yue datang dari depan. Dia memegang sebatang rokok di mulutnya dan melirik beberapa pimpinan dan eksekutif perusahaan yang tampak malu. Kemudian, dia berkata sambil tertawa keras. Beberapa eselon atas perusahaan menggelengkan kepala tak berdaya, 200 juta batu roh bermutu tinggi. Kelompok Venaroh terlalu kaya. Ketika beberapa eselon atas dari kelompok dewa hewan peliharaan melihat pemandangan ini, mereka yakin bahwa hewan setengah dewa ini akan jatuh ke tangan kelompok urat roh. Semua orang di sekitar memandang Jin Yue dengan iri. Ayah, aku menginginkannya, aku menginginkannya, aku menginginkannya. Hua Er mendengar kata-kata gadis itu dan melihat bahwa telur hewan peliharaan akan segera dibeli. Dia mengedipkan matanya dan menjambak rambut Wang Xian dengan sekuat tenaga saat dia berteriak. Harus dikatakan bahwa suara anak kecil ini sangat keras. Oke, ayah akan membelikannya untukmu sekarang. Wang Xian segera berkata dan meraih kaki kecilnya tanpa daya. Haha, menarik. Aku tidak punya waktu untuk membujuk kalian di sini. Beri aku telur peliharaannya. Jin Yue mendengar kata-kata mereka dan melihat ke arah Wang Xian. Melihat gadis kecil yang sedang menunggangi leher seorang pemuda, dia tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri dan mengumumkan dengan tawa keras. Nada arogannya membuat eselon atas perusahaan terlihat sedikit malu. Apakah dia membandingkan pelelangan sebelumnya dengan membujuk mereka? Membujuk anak. Ini Tuan Muda Jin sangat percaya diri. Baru saja, dia bersaing dengan petinggi dari beberapa perusahaan besar. Dia benar-benar mengatakan bahwa dia sedang membujuk seorang anak. Sekarang, aku hanya ingin tahu berapa banyak uang yang dimiliki oleh perusahaan Venaroh. Dengan kepercayaan diri seperti itu, bahkan jika Putra Dewa datang, dia tidak akan mampu bersaing dengan mereka. Putra Dewa sangat berbakat dan kuat. Dalam hal kekayaan, dia jauh lebih rendah dari perusahaan Venaroh. Mungkin hanya para dewa yang kuat di istana berharga Lingqiao yang dapat bersaing dengan perusahaan pembuluh darah roh. Mendengar kata-kata sombong Tuan Muda Jin, semua orang di sekitar terkejut. 200 juta batu roh kelas atas. Jika tidak ada yang menaikkan harganya, maka telur hewan peliharaan ini akan menjadi milik Tuan Muda Jin. Eksekutif senior Godpet Corporation juga sangat senang dengan penjualan 200 juta batu roh kelas atas. Mereka meneriakinya dengan senyum di wajah mereka. Haha, meskipun tidak cocok dengan atributku dengan baik, fungsi pendukung dari binatang iblis tipe kayu sangat kuat. Tuan Muda Jin menatap telur hewan peliharaan dengan mata terbakar saat dia berkata sambil tertawa keras.
Untuk bisa mendapatkan telur hewan peliharaan peringkat 1,5 dewa hari ini adalah kesempatan besar baginya. 250 juta. Namun, pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang. 250 juta. Ketika kelima kata ini masuk ke telinga semua orang, ekspresi bersemangat Tuan Muda Jin langsung membeku. Dia tiba-tiba memutar kepalanya. Semua orang di sekitar juga menoleh karena terkejut. Ketika mereka melihat pria muda dengan seorang gadis di lengannya dan seorang gadis di lehernya, semua orang kembali tertegun. Baru saja, gadis yang menunggangi leher pemuda itu berkata bahwa dia menginginkan telur hewan peliharaan, tetapi Tuan Muda Jin mengambil alih dan berkata bahwa dia akan membujuk anak itu untuk mengejek perusahaan besar. Sekarang, ayah dari anak itu malah menawarkan 250 juta. Ini, nak, apakah kamu membujuk anak itu? Kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Ekspresi Jin Yuwei sedikit berubah. Dia menatap Wang Xian dengan dingin dan menggeram dengan malu. Bukannya kamu membujuk anak kecil seperti ini. Wang Xian melirik Jin Yuwei dengan acuh tak acuh dan berkata, apa, ini dia benar-benar ingin membelinya. Siapa orang ini? 250 juta. Hanya segelintir orang yang mampu membeli begitu banyak batu roh. Kamu pasti bercanda. Siapa dia? Pernahkah kamu melihatnya sebelumnya? Semua orang di sekitar sedikit terkejut. Mereka memandang Wang Xian dengan heran. Ini anak muda ini, kamu tidak bercanda, kan? Beberapa petinggi dari kelompok hewan peliharaan memandang Wang Xian dengan heran. Mereka mengerutkan bibir dan bertanya. Wow, Wang Xian mengeluarkan cincin interspatial. Dia melambaikannya dengan lembut dan melemparkannya langsung ke atasan kelompok hewan peliharaan. Pak, seorang lelaki tua mengulurkan tangannya dengan heran dan mengambilnya. Saat dia melihat batu roh di dalamnya, matanya terbelalak kaget. Seluruh cincin interspatial memiliki luas lebih dari 10.000 meter kubik. Ini adalah pertama kalinya dia melihat cincin interspatial sebesar itu. Dan di dalam cincin interspatial ada batu roh yang tak terhitung jumlahnya. Setidaknya ada 200 juta batu roh di dalamnya. Diperkirakan ada 2 miliar batu roh di dalamnya. Meneguk, pria tua itu menelan seteguk air liur saat jari-jarinya bergetar. Tuan muda, apakah Anda yakin ingin membelinya seharga 250 juta batu roh? Ekspresi lelaki tua itu berubah drastis. Jika mereka bisa mendapatkan batu roh di dalamnya, mereka pasti bisa menjadi salah satu kekuatan teratas di bumi. Ini, siapakah pemuda ini? Apa identitasnya? Bagaimana mungkin dia bisa mengeluarkan begitu banyak batu roh? Surga? Dan dia benar-benar berani menunjukkan cincin interspatial kepadanya. Apakah itu karena dia percaya diri? Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Dia segera menghilangkan keserakahan di hatinya dan meluruskan ekspresinya. Tentu saja, apakah Anda memiliki kualifikasi? Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Ya, tentu saja, Tuan Muda memiliki kualifikasi. Cincin interspatialmu. Penatua dari kelompok hewan peliharaan dewa menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa dan menjawab. Lengannya sedikit gemetar saat dia mengembalikan cincin interspatial ke Wang Xian. 250 juta. Tuan Muda Jin, apakah Anda ingin melanjutkan penawaran? Pria tua itu memandang Jin Yuwei dan bertanya. Apa? Ekspresi Jin Yuwei berubah drastis. Ekspresinya berubah suram saat dia bertanya, apakah dia memiliki kemampuan? Tuan Muda Jin, saya telah memverifikasi bahwa Tuan Muda ini memiliki kemampuan. Pria tua itu menganggukkan kepalanya dengan berat. Matanya berbinar saat dia menatap Wang Xian dengan rasa hormat. Jika hewan peliharaan ini dan pemuda itu menginginkannya, tidak ada yang bisa dilakukan Tuan Muda Jin untuk itu. Ketika para eksekutif senior dari Gatpet Group melihat ekspresi lelaki tua itu, wajah mereka dipenuhi keheranan. Ya Tuhan, apakah pemuda ini benar-benar memiliki kualifikasi? Ini apa identitasnya? Astaga, 250 juta. Apakah dia membelinya untuk putrinya? Ini terlalu boros. Jika putrinya menginginkan hewan peliharaan, dia akan membelikannya untuknya. Ini adalah puncak hidupnya. Apa identitas pemuda ini? Semua orang terkejut. Mereka mengira pemuda ini sedang mencoba membujuk seorang anak. Mereka tidak menyangka dia akan benar-benar membelinya. Ini benar-benar membalikkan pemahaman mereka. Semua orang menelan seteguk air liur serempak. 260 juta. Ekspresi Jin Yuwei berubah drastis. Dia menggertakkan giginya dan berteriak keras. 300 juta. Begitu dia menyelesaikan kalimatnya, suara lembut Wang Xian terdengar seolah-olah 300 juta tidak ada artinya di depannya. Memang, itu bukan apa-apa. Meskipun benua transendensi didominasi oleh batu roh kelas menengah, masih ada cukup banyak batu roh kelas atas. Saat ini,
Jumlah batu roh kelas atas di seluruh benua transendensi lebih dari 10 miliar atau 100 miliar. Wang Xian membawa paling banyak 1% dari mereka, yang setara dengan beberapa miliar batu roh kelas atas. 300 juta, dan dia langsung meningkatkannya menjadi 40 juta. Siapa dia? Apakah dia petinggi istana berharga Ling Qiao? Ya Tuhan, telur hewan peliharaan dari demigod tingkat pertama ini sama sekali tidak bernilai 300 juta. Ketika semua orang mendengar suara Wang Xian lagi, mereka sedikit membuka mulut. Apakah dia F-King seorang Taipan? Ketika Jin Yue mendengar angka 300 juta, ekspresinya berubah drastis. Dia tidak pernah mengharapkan orang seperti itu muncul entah dari mana. 300 juta untuk membeli telur peliharaan untuk putrinya. Ini, memang ada beberapa hal yang sulit didapat di masa depan. Boneka kecil ini sangat diberkati. Wanita yang berbicara dengan Wang Xian dan yang lainnya tadi menatapnya dengan bingung. Sungguh kartu yang tersembunyi. Maaf, Tuan Muda Jin, apakah Anda ingin menaikkan harganya? Pada saat ini, orang yang paling bersemangat adalah eselon atas dari grup Pet Dewa. Lelang ini adalah keuntungan besar. Ekspresi Jin Yue berubah ketika dia mendengar kata-kata kelompok hewan peliharaan dewa, 300 juta, total 300 juta. Bahkan jika grup mereka ingin mengambil 300 juta sekaligus, mereka masih harus mempertimbangkannya. Selamat, Tuan Muda, telur hewan peliharaan setan binatang iblis tipe kayu demigod tingkat pertama menjadi milikmu sekarang. Hehe, putrimu sepertinya juga tipe kayu. Ini kesempatan bagus baginya untuk tumbuh bersama putri kesayanganmu. Ketika atasan kelompok hewan peliharaan melihat bahwa Jin Yue tetap diam dengan wajah muram, mereka tahu bahwa dia tidak akan menaikkan harganya lagi. Dengan harga seperti itu, tidak ada yang akan menaikkan harga lagi. Penatua dari kelompok hewan peliharaan memegang telur hewan peliharaan dengan hormat dan berjalan menuju Wang Xian. Itu adalah hewan peliharaan tier 1 setengah dewa. Memiliki hewan peliharaan setengah dewa tier 1 saat lahir benar-benar membuat iri. Saat gadis itu dewasa, hewan peliharaannya juga akan mencapai puncaknya. Ini setara dengan perlakuan terhadap putra dewa. Taipan tingkat dewa, benar-benar Taipan tingkat dewa. Aku ingin tahu identitas apa yang dimiliki Taipan tingkat dewa ini. Di depan tanah kuno Jade Lake, wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kecemburuan saat mereka melihat atasan dari kelompok hewan peliharaan dewa dengan hormat mengirimkan telur hewan peliharaan itu. Gadis kecil itu meminta telur peliharaannya dan ayahnya segera membelinya. Bagaimana mungkin ayah yang begitu kuat tidak iri? Tuan Muda, ini dia. Hewan peliharaan berelemen kayu pasti bisa menemani putrimu untuk tumbuh dengan cepat. Penatua dari kelompok hewan peliharaan menyerahkannya dengan hormat dan berkata sambil tersenyum. Oke, Wang Xian mengangguk dan mengambil telur peliharaan di bawah tatapan iri semua orang. Pet Egg tidak terlalu besar. Itu seukuran telapak tangan orang dewasa, dan juga tidak terlalu berat. Itu memancarkan cahaya hijau, seperti zamrud. Ini, bunga. Wang Xian menyerahkan telur hewan peliharaan itu kepada si kecil di atas kepalanya. Cekikikan, cekikikan. Si kecil sangat gembira saat melihat telur peliharaan yang memancarkan cahaya terang. Dia mengambil telur hewan peliharaan dengan kedua tangannya. Setelah itu, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Retakan, retakan. Dia memegang telur hewan peliharaan dan membuka mulutnya untuk menggigitnya. Namun, dia tidak bisa memecahkan telur hewan peliharaan yang keras itu sama sekali. Ya, aku tidak bisa menggigitnya. Aku ingin memakannya. Melihat dia tidak bisa menggigitnya, si kecil dengan marah menggigitnya lagi dengan mulutnya. Hehe, Tuan Muda, putrimu sangat imut. Orang tua dari kelompok hewan peliharaan dewa berkata sambil tersenyum ketika melihat bunga itu. Gadis seperti boneka porselen itu memegang hewan peliharaan setingkat setengah dewa dan mengatakan bahwa dia akan menggigit dan memakannya. Penampilannya memang cukup imut. Boneka kecil ini sangat imut, terlalu imut. Haha, sungguh menarik, dia benar-benar ingin menggigit dan memakannya. Dia benar-benar pecinta makanan. Ini adalah telur hewan peliharaan senilai 300 juta batu roh bermutu tinggi, dan dia benar-benar ingin memakannya. Gadis kecil ini seperti boneka porselen. Dia memasukkan semuanya ke dalam mulutnya. Semua orang di sekitar memiliki senyum ramah di wajah mereka. Mereka merasa bahwa dia sangat imut. Jika kamu tidak bisa menggigitnya, jangan menggigitnya lagi. Di masa depan, aku akan memelihara hewan peliharaan untuk bermain denganmu. Wang Xian mencubit kaki kecilnya dan berkata, aku mau makan, aku mau makan. Wah, aku mau makan. Namun, setelah mendengar kata-kata Wang Xian, Hua Er memelototi kakinya dan berteriak keras. Saat dia berteriak,
dia menggertakkan giginya. Melihat bahwa dia tidak bisa menggerakkan giginya, air mata mengalir keluar dari matanya. Cantik kecil, jangan nakal. Ini adalah telur hewan peliharaan setengah dewa. Kamu tidak bisa memakannya. Gadis yang berbicara di awal berkata pada Hua Er dengan senyuman di wajahnya. Namun, ekspresinya segera berubah kaku. Semua orang di sekitarnya melebarkan mata mereka dan menatapnya dengan tak percaya. Oke, kalau kamu mau makan, aku akan memberikannya padamu. Pria muda di bawah gadis itu berkata tanpa daya. Dia mengulurkan tangannya untuk mengambil telur hewan peliharaan dan langsung membuat lubang di dalamnya. Seketika, cairan yang mirip telur terungkap, tetapi cairan itu berwarna hijau cerah. Kekuatan hidup yang kuat menyebar di sekitarnya. Ambil dan minum. Pria muda itu menyerahkan telur peliharaannya kepada gadis itu lagi. Aku tidak mau minum, aku ingin makan. Gadis kecil itu berkata sambil mengambil telur peliharaan dan menuangkannya ke mulut kecilnya. Beberapa cairan mengalir ke wajah kecilnya. Itu tidak baik, itu tidak baik. Setelah menyesap, gadis kecil itu berteriak dengan wajah pahit dan terus menendang kakinya. Nenek kecil, kamu benar-benar sulit untuk menyenangkan. Biarkan aku memanggangmu dan memberimu rasa. Di bawah tatapan semua orang, pemuda itu menggerakkan telapak tangannya dan gumpalan api melilit telur peliharaan itu. Segera, aroma menggoda datang dari telur hewan peliharaan. Pada saat ini, semua orang tercengang. Telur hewan peliharaan tingkat 1,5 dewa, telur hewan peliharaan tingkat 1,5 dewa yang membuat orang gila, dipanggang begitu saja. Dan itu dipanggang, hanya karena putrinya mengatakan bahwa dia menginginkan telur peliharaan, pemuda kaya misterius itu langsung membelinya. Ketika semua orang berpikir bahwa dewa yang kaya ingin membawa hewan peliharaan tingkat 1,5 dewa ini untuk menemani putrinya tumbuh bersama. Pada akhirnya, gadis kecil itu ingin memakan telur peliharaannya. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, dewa kaya itu langsung memecahkan telur peliharaannya. Gadis kecil itu mengambilnya dan meminumnya. Setelah rasanya tidak enak, dia sekarang memanggangnya. Ini. Sebuah wewangian datang, dan semua orang menatap kosong. Baunya sangat enak. Kamu dan kakak perempuan dapat membaginya menjadi 2. Baiklah, ayo pergi. Percakapan ayah dan anak terdengar sekali lagi, dan segera setelah itu, mereka melihat pemuda itu menyerahkan cincin interspatial kepada lelaki tua dari kelompok hewan peliharaan dewa sebelum berbalik dan pergi. Hehehe, suara ceria gadis itu terdengar, dan dia memeluk telur peliharaan rebus itu dengan kedua tangannya, dengan senang hati memakannya. Kepergian grup membuat semua orang dengan tampilan belakang yang acuh tak acuh. Meneguk, ini ya Tuhan, aku memakannya. Telur hewan peliharaan tingkat 1,5 dewa dimakan langsung. Apakah aku berhalusinasi? Telur hewan peliharaan tingkat demigod, telur hewan peliharaan yang membuat semua orang menjadi gila, sebenarnya dimakan oleh seseorang. Ya Tuhan! Apakah ini MOTHERF yang menyayangi putrinya? Untuk membeli telur hewan peliharaan tingkat 1,5 dewa dan memakannya, 300 juta batu roh bermutu tinggi. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari istana berharga Ling Qiao tidak dapat melakukan itu. Ketika semua orang melihat mereka pergi, lingkungan sekitarnya langsung menjadi gempar. Mereka semua melebarkan mata mereka dan mengeluarkan seruan satu demi satu. Ini adalah telur hewan peliharaan yang bahkan menyebabkan perusahaan besar bersaing untuk itu. Membelinya hanya untuk diberikan kepada putri mereka untuk dimakan. Ini terlalu sulit dipercaya. Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, mereka pasti tidak akan percaya bahwa akan ada orang seperti itu di dunia. Taipan macam apa yang bisa melakukan hal seperti itu? Mereka menatap kosong pada ayah mereka yang menunggangi leher kencing sampai dia menghilang. Di bawah mereka, tubuh Jin Yuwei sedikit gemetar. Dalam hal kekayaan, kelompok Venarohnya pasti bisa berada di peringkat 50 besar di seluruh timur, belum lagi 20 besar. Dia adalah tuan muda yang hebat dari kelompok Venaroh. Dia telah mencoba yang terbaik untuk membeli telur hewan peliharaan, tetapi telah dibeli oleh orang lain dan diberikan kepada putrinya untuk dimakan. Ini, generasi kedua kaya macam apa aku ini? Makanan yang dimakan gadis itu bisa membuatku bekerja keras untuk waktu yang lama. Ekspresi Jin Yuwei berubah drastis. Dengan ekspresi gelap, dia segera memasuki supercar dan pergi. Taipan tingkat dewa sejati. Seorang pria muda mengeluarkan 300 juta batu roh kelas atas dengan lambaian tangannya dan membeli telur hewan peliharaan kelas 1,5 dewa untuk dimakan putrinya. Kejadian ini ditakdirkan untuk menimbulkan sensasi besar. Itu pasti menyebabkan semua orang menjadi kaget. Taipan misterius. Wang Xian dan yang lainnya terbang menuju arah kota Jiang.
Yao Nu yang mengikuti di samping juga mengikuti di belakang dengan wajah penuh keterkejutan. Meskipun dia telah menyaksikan kengerian kelompok orang ini, dia masih sangat terkejut ketika melihat mereka dengan santai membeli telur hewan peliharaan untuk dimakan dengan 300 juta batu roh kelas atas. Siapa mereka? Oh benar, kupikir pendekar pedang itu pernah mengucapkan dua kata Istana Naga. Istana Naga, Yao Nu, yang mengikuti Wang Xian dan yang lainnya, sedang memikirkan nama Istana Naga. Namun, karena dia baru berusia 20-an, dia tidak ingat nama Istana Naga. Dia tidak tahu apa arti nama ini di masa lalu. Banyak generasi muda di bumi tidak tahu nama Istana Naga dan Raja Naga. Lagi pula, perubahan era ini terlalu cepat. Raja Naga, kota sungai ada di depan kita. Namun, kota sungai telah menjadi jauh lebih besar. 6 tahun lalu, sebuah tanah kuno muncul di kota sungai. Ini adalah tanah kuno yang bobrok. Tidak terlalu lengkap, dan tidak banyak harta di dalamnya. Tidak dihargai oleh kekuatan lain. Namun, pada saat itu, seorang wanita dari keluarga kecil di keluarga lagu di kota sungai memperoleh kesempatan di tanah kuno. Sekarang, wanita dari keluarga lagu itu memiliki kekuatan interpretasi kekosongan tingkat ke-7. Sekarang, keluarga lagu adalah yang paling dihormati di seluruh kota Jiang. Grup keluarga lagu juga merupakan grup yang agak terkenal. Ketuanya, Song Hanyu, juga nona itu. Dia juga agak terkenal di generasi yang sama. Setelah memasuki area kota Jiang, kedua DRAKONID memperkenalkan Wang Xian dengan hormat. Oh, bagaimana dengan kekuatan Mo Qinglong saat ini? Mendengar kata-kata kedua DRAKONID, Wang Xian sedikit terkejut. Raja Naga, kekuatan pemimpin saat ini berada di level 5 dari alam tembus pandang. Gerbang naga kami telah menyinggung banyak orang di masa lalu. Setelah para dewa turun, pemimpin memerintahkan kami untuk tidak menonjolkan diri untuk mencegah orang lain membalas dendam pada kami. Saat ini, peluang jauh lebih besar dari kekuatan kita sebelumnya. Jika seorang anak bisa mendapatkan peluang besar, dia juga bisa menjadi pembangkit tenaga listrik tembus pandang dengan sangat cepat. Kedua DRAKONID itu berkata dengan nada agak pahit. Gerbang naga yang dulu tak terkalahkan telah benar-benar kehilangan kekuatan sebelumnya setelah metamorfosis bumi. Bahkan jika mereka berbicara tentang gerbang naga sekarang, beberapa generasi yang lebih tua harus memikirkannya sebentar. Bagaimana kabar para murid gerbang naga sekarang? Wang Xian terus bertanya. Secara keseluruhan, mereka tidak buruk. Lagi pula, Raja Naga, Anda memiliki prestise yang besar di kota Jiang. Bahkan setelah keluarga lagu menjadi terkenal, mereka baik untuk gerbang naga, keluarga Qin, keluarga Sui, keluarga Wei, keluarga Zhang, keluarga Guan, dan keluarga Lan. Kedua DRAKONID menjawab. Keluarga Guan dan keluarga Lan adalah keluarga Guan Suking dan Lan Qingyue. Adapun keluarga Wei dan keluarga Zhang, mereka adalah keluarga dari kampung halamannya, Paman Zhang. Keluarga Wei adalah keluarga yang telah dinikahi oleh saudari Li. Itu bagus. Wang Xian mengangguk. Tidak peduli bagaimana bumi berubah, selama keluarga dan teman lamanya masih ada, itu sudah cukup. Sejak dia kembali, dia bisa melindungi mereka. Apakah kamu masih memiliki villa tepi pantai yang lama? Ayo cari tempat. Wang Xian berkata kepada mereka secara langsung. Raja Naga, perubahan di villa lamamu sudah hilang. Ayo pergi ke pemimpin. Kata kedua DRAKONIDS saat mereka memimpin mereka. Laut telah berubah. Kota sungai tua telah mengalami perubahan besar. Di dekat pantai, sebuah daratan kuno muncul. Tanah kuno memiliki luas sekitar 100 km. Karena itu adalah tanah kuno yang bobrok, hanya ada sedikit susunan di dalamnya. Tidak ada binatang iblis atau semacamnya. Oleh karena itu, tanah kuno ini menjadi tempat yang paling makmur. Di tengah tanah kuno, sebuah bangunan tinggi berdiri. Di atasnya ada kata-kata grup klan lagu. Saat ini, grup Song Klan adalah yang paling kuat di sekitar kota Jiang. Setelah para dewa turun, klan mulia yang pernah memiliki hubungan dengan Raja Naga mundur ke kota Jiang. Sekarang, mereka sedang dalam perjalanan untuk menolak. Bahkan kota Jiang diperintah oleh kelompok keluarga lagu. Hanya dalam belasan tahun, perubahannya terlalu besar. Raja Naga, di sini. Kedua drakonid mendarat di tanah. Kota Jiang lebih indah dari sebelumnya, dengan pepohonan yang menjulang tinggi dan dedaunan yang rimbun. Ada lebih sedikit beton di kota besar, dan lebih banyak alam. Dengan pulihnya esensi spiritual, seluruh kota menjadi puluhan kali lebih indah dari sebelumnya. Ada villa kecil di depan tempat tinggal pemimpin. Setelah gerbang naga dibubarkan, kita akan berkumpul setiap beberapa bulan sekali. Mereka berdua tersenyum ketika mereka berbicara. Dibandingkan dengan murid-murid gerbang naga yang dingin di masa lalu,
mereka jauh lebih manusiawi. Ayo masuk. Wang Xian memandang villa di depannya. Itu terletak di samping sungai dan dianggap mewah. Hidup cukup baik. Dia menyapu pandangannya dan melihat 4 orang di dalam villa. Salah satunya adalah seorang pria muda dan yang lainnya adalah pria parubaya. Pria parubaya dan pria tua itu adalah Mo Qinglong dan muridnya, Mo Yuan. Mo Qinglong dan Mo Yuan sedang mengobrol di kamar. Ketika Wang Xian melangkah ke pintu villa, sosok mereka langsung membeku. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Oh, ada apa, Tetua Mo? Lihat, tentang mengambil Xiao Zi sebagai murid. Tetua yang duduk di hadapan Mo Qinglong sedikit tertegun. Dia menatap mereka berdua dengan ekspresi bingung dan menunjuk pemuda yang berdiri di sampingnya. Pria muda itu memiliki ekspresi bangga di wajahnya. Dia memegang pedang tajam di tangannya dan memancarkan aura malas. Namun, saat lelaki tua itu selesai berbicara, Mo Qinglong dan Mo Sa berdiri dengan penuh semangat. Mereka tidak keluar dengan semangat. Oh, melihat mereka berdua langsung keluar, lelaki tua di ruangan itu sedikit terpana. Dia perlahan mengerutkan kening. Oh, kakek, mereka tidak mempermalukan keluarga penyanyi kita. Aku menganggapnya sebagai tuanku karena aku mempermalukannya. Keluarga lagu kami telah memperlakukan mereka dengan baik. Jika saudari tidak mengatakan bahwa dia ingin mencarikan saya pembangkit tenaga listrik dari istana berharga Ling Qiao sebagai tuanku, saya tidak akan. Baiklah, Xiao Zi, jangan kasar. Di masa depan, lebih hormat di depan tetua Mo. Saat pemuda itu berbicara, tetua di sampingnya menyela kata-kata pemuda itu. Melihat bahwa Mo Qinglong dan muridnya telah kehilangan ketenangan mereka dan berjalan keluar, tetua ragu sejenak sebelum mengikuti di belakang mereka. Dia sangat penasaran siapa yang bisa membuat mereka kehilangan ketenangan seperti ini. Lagi pula, mereka dulunya adalah bawahan pria itu. Bahkan jika dia meninggalkan kesan yang tak terhapuskan pada banyak generasi tua di River City. Dia pernah menjadi Raja River City. Selain itu, Mo Qinglong dan yang lainnya memiliki kekuatan yang begitu kuat tanpa peluang apapun, jadi dia masih memiliki sedikit rasa hormat di hatinya. TSK. Melihat kakeknya mengikutinya keluar, pemuda itu mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berjalan keluar. Dia di sini, raja kita akhirnya ada di sini. Mo Qinglong dan Mo Sa berjalan keluar sambil bergumam. Setelah berkeliling taman, dia langsung melihat sosok yang dikenalnya. Meskipun bentuk Raja Naga mereka agak aneh, dengan seorang gadis di lengannya dan seorang gadis di lehernya. Tapi ini adalah raja mereka. Salam, Raja Naga. Salam, Raja Naga. Keduanya mempercepat dan berlutut di depan mereka, berteriak dengan penuh semangat. Salam, Raja Naga. Di belakang, lelaki tua yang mengikuti mereka keluar dari taman mendengar kata-kata Mo Qinglong dan Mo Sa, dan tubuhnya bergetar hebat. Dia sedikit melebarkan matanya dan menatap pemuda yang berjalan di tengah. Ketika dia melihat wajah itu, kepalanya meraung. Itu benar-benar Raja Naga yang dulu tak terkalahkan. Raja Naga masih hidup. Raja Naga masih hidup. Kembali ketika Dewa Laut menghancurkan Istana Naga dengan satu gerakan, Raja Naga masih hidup. Pria tua itu berdiri di sana, menatap sosok itu dengan kaget. Bahkan setelah lebih dari 10 tahun, wajah sosok itu tidak berubah sama sekali. Mantan Raja Kota Jiang. Raja yang membuat semua keluarga aristokrat tunduk padanya. Dia samar-samar ingat bahwa saat itu, keluarga penyanyi, dan dia pada saat itu, semuanya perlu mengagumi sosok ini. Napas lelaki tua itu sedikit tergesa-gesa. Apa yang tetua Mo dan yang lainnya lakukan? Mengapa mereka berlutut kepada pemuda itu, ini? Pada saat ini, suara pemuda itu terdengar di sampingnya. Itu Raja Naga, mantan Raja Kota Jiang. Pria tua itu menghela nafas sedikit, matanya bersinar. Raja Naga apa? Raja Kota Jiang apa? Kakek, grup lagu kita adalah Raja Kota Jiang sekarang. Tuan muda memandang kakeknya dan berkata langsung dengan sedikit keraguan. Tatapannya menyapu pemuda di depannya. Seorang gadis menunggangi lehernya. Mantan Raja. Omong kosong T. Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata cucunya, ekspresinya sedikit berubah. Dia tampak ragu-ragu. Bangun. Di depan, Wang Xian memandang Mo Qinglong dan Mo Yuan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Raja Naga, kamu akhirnya kembali. Mo Qinglong berdiri dengan air mata mengalir di wajahnya. Kamu sudah sangat tua, kenapa kamu masih menangis? Wang Xian tersenyum dan mengulurkan tangan untuk membawa bunga di kepalanya. Tidak, ayah. Si kecil masih enggan dan meronta. Baiklah, biarkan kakak ini menggendongmu sebentar.
Wang Xian mencubit wajahnya dan menunjuk ke wanita bercadar. Ya, Tuan. Bunga, ayo dan biarkan kakak ini menggendongmu. Wanita itu sedikit gugup dan dengan cepat mengulurkan tangannya untuk memeluk Huaer. Tidak, Dadi, wah. Si kecil memegang erat lengan Wang Xian, tidak mau melepaskan pelukannya. Ketika Keir melihat ini, dia juga memeluknya erat-erat. Kalian berdua anak kecil, kamu tidak bisa membiarkan aku memelukmu sepanjang waktu. Wang Xian berkata kepada mereka tanpa daya. Ayah baunya enak. Keir, yang selalu pendiam dan anggun, berkata dengan suara lembut. Baunya enak. Wang Xian sedikit terkejut. Setelah itu, dia memiliki sedikit pemahaman di dalam hatinya. Kedua bocah kecil itu jelas dari atribut kayu. Dia memiliki pohon leluhur di tubuhnya, yang memiliki daya tarik yang fatal bagi mereka. Ini juga salah satu alasan mengapa kedua bocah nakal itu menelepon ayahnya begitu mereka bangun. Jantung Wang Xian berdetak kencang. Cabang yang menyerang dewa muncul di tangannya. Lampu hijau zamrud melintas. Ambil, Wang Xian berkata kepada dua anak kecil itu. Berdengung. Ketika cabang yang menyerang dewa muncul, dua rerumputan bintang di atas kepala anak-anak kecil itu tampak bergetar. Ayah peluk. Kedua anak kecil itu jelas merasakan aura yang akrab dari cabang yang menyerang dewa. Mereka segera mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, Keir masih menatap Wang Xian dengan mata berair. Biarkan aku memelukmu dulu. Wang Xian memberi isyarat kepada Yao Nu, yang segera merentangkan tangannya untuk memeluknya. Meskipun kedua lelaki kecil itu sangat enggan, mereka tetap enggan meninggalkan pelukan Wang Xian. Fiuh. Dia menghela nafas lega dan menatap Mo Qinglong dan yang lainnya. Ayo pergi, ayo masuk ke rumah. Itu Raja Naga. Raja Naga, apakah kedua putri kecil ini? Mo Qinglong berdiri dengan penuh semangat dan bertanya pada kedua anak kecil itu. Bisa dibilang begitu. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Di depan, lelaki tua itu sedikit gugup saat melihat Raja Naga berjalan mendekat. Raja Naga. Setelah ragu sejenak, lelaki tua itu menangkupkan tangannya dan berteriak. Ini membuat tuan muda di samping memandang kakeknya dengan heran. Kakek, dia. Pria muda itu hendak mengatakan sesuatu ketika dia dipelototi oleh pria tua itu. Dia segera menutup mulutnya. Ini membuat tuan muda semakin tidak senang, siapa pemuda ini yang membuat kakeknya begitu pendiam. Di seluruh kota Jiang, siapa yang berani membuat kakeknya bersikap seperti ini? Raja Naga, ini adalah lagu yang lebih tua dari grup lagu. Dia sangat memperhatikan kami. Mo Qinglong segera memperkenalkannya pada Wang Xian. Oh, aku dengar dari Mo 15 dan yang lainnya. Ayo masuk. Wang Xian melihat lagu yang lebih tua, menganggukkan kepalanya, dan langsung masuk. Sombong sekali. Ketika pemuda itu melihat bagaimana Wang Xian berperilaku, dia mengerutkan kening dan ekspresi ketidaksenangan melintas di matanya. Jangan bicara. Elder Song berbisik padanya dan mengikuti di belakangnya dengan ragu-ragu. Dia tidak tahu apakah Raja Naga saat ini masih mantan Raja Naga. Lagi pula, kekuatan keluarga lagu saat ini tidaklah lemah. Mereka secara terbuka diakui sebagai penguasa kota Jiang. Tapi setidaknya di permukaan, lagu yang lebih tua masih menghormati Raja Naga. Hanya dengan mengandalkan kekuatan dari gerbang naga sebelumnya, itu masih layak untuk dihormati. Rombongan masuk ke villa. Wang Xian duduk di sofa di tengah. Dia memandang Yao Nu dan memerintahkannya untuk memeluk Huaer dan Keir untuk duduk di samping. Pria muda di samping lagu yang lebih tua sedikit mengernyit saat melihat Wang Xian berjalan masuk dan duduk di sofa di tengah. Ketidaksenangan di wajahnya bahkan lebih jelas. Azure Dragon, aku kembali kali ini. Aku tidak akan pergi untuk saat ini. Carikan aku rumah di tepi laut. Juga. Wang Xian duduk dan berbicara dengan Mo Azure Dragon dan yang lainnya yang berdiri di depannya tanpa duduk. Mo Senior, kakekku ingin aku mengakuimu sebagai tuanku. Bagaimana menurutmu tentang ini, Senior Mo? Jika kamu setuju, keluarga penyanyi kami akan mengadakan upacara untuk mengakuimu sebagai tuan kami di lain hari. Jika Anda tidak setuju, jangan buang waktu kami di sini. Aku, Song Sanzi, tidak terlalu peduli. Pada saat ini, sebuah suara menginterupsi Wang Xian dan berbicara langsung kepada Mo Qinglong. Xiaozi, berhenti bicara. Elder Song sedikit mengernyit dan berteriak ketika dia melihat cucunya berbicara dengan tidak sabar. Namun, dia tidak terlalu menyalahkannya. Raja Naga hanyalah mantan Wang Xian. Sekarang, keluarga lagu adalah. Terlebih lagi, Raja Naga yang menggendong kedua anak kecil itu merasa dirinya tidak lagi setajam dan mendominasi seperti sebelumnya. Cara mengesankan yang membuat orang tunduk padanya telah hilang. Dia memiliki perasaan bahwa meskipun Raja Naga masih hidup,
dia masih akan jatuh. Kakek, bisakah keluarga lagu kita masih tidak berbicara di kota Jiang? Saya tidak tahu siapa Raja Naga itu, saya juga tidak tahu siapa mantan Raja kota Jiang. Di kota Jiang saat ini, keluarga lagu kita adalah Raja. Song Sanzi memandang Wang Xian dengan jijik. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memiliki ekspresi arogan di wajahnya. Di kota Jiang, dia, Song Sanzi, memiliki hak dan kemampuan untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Nak, aku tidak peduli siapa kamu. Di masa depan, ketika kamu berbicara dengan kakekku dan aku, sebaiknya kamu lebih hormat. Apakah kamu tidak tahu wilayah siapa ini? Dia berdiri dan menatap Wang Xian yang sedang duduk di sana. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arahnya. Hehe, Wang Xian menatap pemuda yang menunjuk ke arahnya. Senyum muncul di wajahnya. Mo Qinglong dan Mo Sa, yang berada di samping, memiliki sedikit perubahan pada ekspresi mereka. Aura pembunuh langsung keluar dari tubuh mereka. Mantan Raja, Raja saat ini. Wang Xian melambaikan tangannya dan meminta Mo Qinglong dan yang lainnya untuk menarik aura mereka. Karena pelayanan berjasa keluarga Song Anda, karena ketidaktahuan Anda, saya akan mengampuni hidup Anda. Karena jasa keluarga penyanyi kami, karena ketidaktahuanku, mohon ampuni hidupku. Hahaha, sombong, benar-benar sombong. Luangkan hidupku. Di seluruh kota Jiang, dengan saudara perempuanku di sekitar, siapa yang berani menyentuhku? Song Sanzi. Nak, kamu benar-benar sombong. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah raja? Hahaha. Ketika lagu Sanzi mendengar kata-kata Wang Xian, dia tidak bisa menahan tawa. Kalimat paling lucu yang dia dengar hari ini adalah untuk mengampuni nyawanya. Adiknya adalah seseorang yang berurusan dengan murid elit dari Istana Harta Karun Ling Qiao. Sekarang, apa Bullstead Dragon King berani mengatakan bahwa dia akan mengampuni nyawanya? Elder Song, yang berdiri di samping, langsung mengerutkan kening saat mendengar kata-kata cucunya. Raja Naga, cucu kecilku ini masih muda dan bodoh. Elder Song segera berkata dengan nada meminta maaf. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, sebelum senyum di wajah lagu Sanzi menghilang, Elder Song, serta kakek dan cucu Song Sanzi, merasakan ada yang tidak beres dengan suasananya. Tekanan besar dan kuat yang bahkan membuatnya gemetar datang. Ekspresi Elder Song berubah drastis, dan dia buru-buru menatap Raja Naga. Dia melihat Raja Naga menatap mereka berdua dengan tenang. PFFT. Pada saat ini, suara seseorang yang muntah darah terdengar dari samping. Dia dengan cepat menoleh untuk melihat cucunya. Kamu ini. Pada saat ini, wajah Song Sanzi sangat pucat. Tidak ada bekas darah di wajahnya. Dia memuntahkan darah dan dipenuhi rasa takut. Dia menatap Wang Xian dan matanya dipenuhi keheranan. Raja Naga, tolong. Elder Song buru-buru berdiri di depan cucunya. Bang! Pada saat ini, lagu Sanzi jatuh dengan keras ke tanah. Tidak, Raja Naga, kamu benar-benar membunuh cucuku. Lagu tetua melihat cucunya tergeletak di tanah dan meraung marah. PFFT. Begitu dia selesai berbicara, dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan menekan tubuhnya. Dia tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah. Perasaan tidak berdaya, tidak penting, dan seperti semut muncul di benaknya. Ini menyebabkan wajah lagu yang lebih tua dipenuhi dengan keheranan. Meskipun dia tidak sekuat cucunya, dia masih menjadi anggota terkuat kedua dari keluarga lagu. Dia berada di tingkat ketiga dari ranah interpretasi kosong, yang berada di peringkat 10 besar di kota Jiang. Di depan Raja Naga, dia merasa seperti semut. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang ahli setengah dewa dari istana berharga Ling Qiao, putra dewa yang dia temui tidak memiliki aura yang menakutkan. Luas dan tak terkalahkan, dia ambruk di tanah, ekspresi putus asa di wajahnya. Raja Naga, yang telah menghilang selama lebih dari 10 tahun, sebenarnya sangat menakutkan. Mantan raja telah kembali. Huf. Tepat ketika dia mengira dia akan mati, tekanan pada tubuhnya menghilang seketika. Ini membuat lagu bos yang putus asa terengah-engah. Cucumu belum mati. Jangan khawatir. Kamu harus mengerti tindakanku. Pada saat ini, suara Raja Naga terdengar di telinganya. Wajah Old Song menunjukkan bahwa dia selamat dari bencana. Terima kasih, Raja Naga. Terima kasih, Raja Naga. Dia segera berlutut di tanah dan bersujud kepada Wang Xian. Baru saja, dia masih bertanya-tanya apakah Raja Naga masih Raja Naga yang sama seperti sebelumnya. Namun, sekarang, dia merasa bahwa Raja Naga saat ini bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Dia memiliki perasaan tentang tekanan besar dan perasaan menjadi semut. Dia menghadap Tuhan yang tinggi dan perkasa.
Itu benar, Dewa. Dia menghela nafas lega ketika memikirkan perilaku Raja Naga di masa lalu. Semua tetua di kota Jiang tahu temperamen Raja Naga. Jika Anda tidak memprovokasi saya tidak akan memprovokasi Anda. Jika Anda berutang budi kepada saya secara alami akan membalas Anda dengan seluruh kekuatan saya. Lagu Elder agak senang saat ini. Dia senang keluarga Song memperlakukan kerabat dan teman Raja Naga dengan lebih baik. Kalau tidak, dia yakin seluruh keluarga Lagu akan langsung dihancurkan. Setelah merasakan kekuatan Raja Naga, dia tidak ragu lagi. Dia menenangkan hatinya dan merasakan kekuatan hidup cucunya. Dia menghela napas lega. Bangun, aku baru saja kembali. Ada banyak hal yang aku tidak tahu. Keluarga Songmu telah berkontribusi besar. Aku akan membalasmu. Wang Xian berkata langsung ke Lagu Penatua. Itu Raja Naga. Itu Raja Naga. Xiao Zi masih muda dan tidak peka. Aku pasti akan memberinya pelajaran yang bagus di masa depan. Kata Sendai buru-buru. Dia tidak berani berdiri. Baiklah, aku akan memberimu hadiah kecil dulu. Kamu boleh pergi sekarang. Wang Xian melambaikan tangannya ke arah mereka. Dalam sekejap, Lagu yang lebih tua merasakan pemandangan di sekitarnya berubah. Ketika dia melihat sekeliling lagi, dia menyadari bahwa dia sudah berdiri dan muncul di luar villa. Mendesis. Lagu yang lebih tua tidak bisa membantu tetapi menghirup udara dingin. Teleportasi. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh demigod. Namun, dengan kekuatan setengah dewa, mereka hanya bisa berteleportasi bersama yang lain. Namun, sekarang, dengan lambaian tangannya, dia tidak bisa merasakan fluktuasi dan langsung muncul di luar. Bagaimana mungkin seorang dewa dapat melakukan transformasi spasial semacam ini dengan lambaian tangannya? Raja Naga ada di sini, Raja Naga ada di sini, Rajamu ada di sini. Lagu Elder bergumam. Ledakan. Tiba-tiba, Lagu yang lebih tua merasakan energi agung bergolak di tubuhnya. Dia melebarkan matanya, penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Mengaum. Raungan yang menakjubkan datang dari tubuhnya, dan kekuatan yang dia rasakan meningkat dengan cepat. Tingkat keempat dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam, tingkat kelima dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam, tingkat keenam dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Dia tidak berhenti sampai dia mencapai puncak dari tahap bela diri kekosongan yang mendalam. Ini apakah ini hadiah yang pertama diberikan Raja Naga kepadaku? Tubuh Elder Song bergetar dan wajahnya memerah. Dengan lambaian tangannya, dia mencapai puncak tahap bela diri yang sangat hampa. Ini terlalu menakutkan. Tiba-tiba, dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat istana Ling Xiao yang sangat luas di langit. Matanya berbinar. Lagu tetua menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengangkat cucunya yang berdiri di sampingnya. Dia melihat lokasi villa. Celepuk. Elder Song langsung berlutut di tanah dan bersujud dengan hormat. Terima kasih atas hadiahnya, Raja Naga. Dia membungkuk dengan tulus dan perlahan berdiri. Haruskah kita memberitahu yang lain tentang kembalinya Raja Naga? Tidak. Tanpa perintah Raja Naga, kita tidak boleh memberitahu siapapun. Raja Naga bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Lagu Elder bergumam pada dirinya sendiri. Dia merasa seolah-olah dia sedang menyembah dewa. Dia memiliki perasaan bahwa Raja Naga saat ini sebanding dengan dewa di langit, yang berada tinggi di istana. Perasaan ini sangat kuat. Haha, aku, Song Qingxi, telah membuat pilihan terbaik dalam hidupku. Song Qingxi, yang tersenyum penuh, berjalan menuju grup Lagu dengan suasana hati yang baik. Ya. Di kamar villa, Lagu Penatua dan Lagu Sanzi dikirim oleh Wang Xian dengan lambaian tangannya. Hua Er, yang tidak merasakan aura yang mengesankan, ingin merangkak ke arah Wang Xian dengan nakal. Azure Dragon, panggil murid gerbang naga untuk berkumpul. Wang Xian melilitkan kepala Hua Er dan berkata pada Mo Qinglong. Itu Raja Naga, Raja Naga. Sudah ada murid gerbang naga yang menikah dan punya anak. Kata Mo Qinglong sambil tersenyum. Itu bagus. Karena mereka aman dan sehat, biarkan mereka aman dan sehat di masa depan. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Dia tidak punya rencana untuk membangun kembali gerbang naga. Dengan adanya istana naga, gerbang naga tidak perlu ada. Murid gerbang naga pernah bertarung untuknya. Sekarang dia kuat, dia secara alami harus membantu mantan bawahannya. Selain itu, membantu mantan bawahannya adalah hal yang mudah baginya. Mo Yuan keluar untuk mengumpulkan murid-murid gerbang naga. Mo Qinglong berdiri di samping dan terus berbicara dengan Wang Xian tentang semua yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Termasuk perubahan di bumi, termasuk beberapa keluarga dan teman Wang Xian. Saudari Li yang menikah 14-15 tahun lalu,
kini memiliki seorang anak yang sudah berusia 13-14 tahun. Satu-satunya murid dalam nama Wang Xian diambil sebagai murid dari istana berharga Ling Xiao ketika baru saja turun. Mantan Sekte Master Ling dari Sekte Yellow Heaven Immortal dan yang lainnya juga diambil sebagai murid dari istana berharga Ling Xiao. Saat Mo Qinglong berbicara, dia menyeduh secangkir teh untuk Wang Xian. Wang Xian duduk di sana dengan tenang dan mendengarkan. Sementara itu, Yao Nu duduk diam di samping dan memperhatikan Hua RKR. Namun, dia sangat terkejut. Yang mengejutkannya bukanlah hal-hal lain, tetapi cabang Emerald Green yang dipegang Hua RKR. Ketika tangannya menyentuh dahan, sejumlah besar vitalitas dan ketajaman kayu ditransmisikan ke tubuhnya. Dia bahkan yakin bahwa selama dia duduk bersila dan berkultivasi, dia akan dapat segera mencapai terobosan dengan mengandalkan cabang ini. Jika dia memegang cabang ini untuk waktu yang lama, kekuatannya akan mencapai tingkat yang mengerikan. Seorang bawahan dapat membunuh putra dewa dengan pukulan biasa, membunuh ahli setengah dewa, dan dengan santai membeli telur hewan peliharaan setingkat setengah dewa untuk dimakan putrinya. Tekanan yang sangat besar, mampu mengirim seseorang keluar dengan lambaian tangannya. Keberadaan macam apa dia? Istana Naga, Raja Naga. Jantung Yao Nuan berdegup kencang saat mendengar kata-kata mereka. Dia tidak bisa memikirkan nama Istana Naga dan Raja Naga bahkan jika dia memeras otaknya. Dia benar-benar ingin menggunakan teleponnya untuk memeriksa, tetapi dia tidak berani melakukannya sambil duduk di sini. Raja Naga misterius di depannya membuatnya merasa sangat kuat. Kakek, apa yang terjadi pada Xiao Zi? Bukankah kamu membawanya ke tuanmu? Pada saat yang sama, di tengah tanah kuno adalah perusahaan lagu. Di sebelah gedung perusahaan lagu, di villa yang sangat mewah. Ketika lagu yang lebih tua membawa cucunya ke villa, seorang wanita berjalan mendekat. Ketika dia melihat kakek dan saudara laki-lakinya, dia sedikit terkejut dan dengan cepat berjalan mendekat. Tidak apa-apa, anak ini butuh disiplin. Lagu Elder menggelengkan kepalanya. Dia sudah memeriksa luka cucunya dan menemukan bahwa dia tidak mengalami luka apapun. Namun, dia mungkin tidak sadar selama 1 atau 2 hari. Kakek, siapa yang melukai Xiao Zi? Penatua Mo, HMPH? Ini terlalu tidak sopan bagiku, Song Hanyu. Kali ini, jika saudara Fei Yu tidak mengundang senior dari istana berharga Ling Qiao, bagaimana dia bisa membiarkan Xiao Zi mengambilnya sebagai miliknya? Menguasai. Wajah Song Hanyu membeku saat dia berbicara, tubuhnya memancarkan aura wanita yang kuat. Baiklah Hanyu, masalah ini sudah selesai. Elder Song menggelengkan kepalanya dan berkata dengan suara yang dalam. Oh, ini kakek. Song Hanyu melihat wajah kakeknya serius, dan dia juga menahan auranya. Terhadap kakeknya, meski kekuatannya sekarang lebih kuat dari kakeknya, hatinya masih dipenuhi rasa hormat dan ketakutan. Besok, aku akan membawamu mengunjungi seseorang. Elder Song memandangi cucunya, seorang wanita cantik tinggi dan langsing dengan sosok yang baik dan wajah kelas 1. Dia tiba-tiba punya ide dan berkata, mengunjungi seseorang. Song Hanyu sedikit terkejut, tapi kemudian dia mengerutkan kening. Kakek, aku khawatir itu tidak mungkin untuk 2 hari ke depan. Kakak Han Fei Yu dan beberapa murid kuat lainnya dari istana berharga Ling Qiao akan datang. Aku akan menghibur mereka selama beberapa hari ke depan, jadi aku tidak bisa pergi. Kakek, aku akan keluar untuk menyambut mereka sekarang. Kamu bisa mendorong murid-murid dari istana berharga Ling Qiao pergi besok. Ikutlah denganku untuk mengunjungi seseorang terlebih dahulu. Kalau begitu sudah beres. Lagu tetua merenung sejenak dan berkata dengan suara yang kuat saat dia masuk ke villa. Kakek, Song Hanyu membuka mulutnya sedikit dan mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa kakeknya agak aneh hari ini. Dulu, dia selalu berbicara dengannya dengan nada diskusi. Kenapa dia seperti ini hari ini? Namun, sebelum dia bisa terlalu memikirkannya, teleponnya berdering. Dia melihat nama di atasnya dan segera tersenyum. Dia dengan cepat berjalan keluar. Menguasai, menguasai. Ketika lagu penatua memasuki villa, para pelayan melihat dia memegang lagu Sanzi dan dengan cepat mendatanginya. Ya, taruh saja Xiao Zi di kamar. Elder Song sedang memikirkan beberapa masalah tanpa ekspresi di benaknya. Dia berjalan ke kursi di ruangan itu dan duduk. Menurut laporan kami, langit dan bumi menangis, lautan bermutasi, dan hujan deras turun tanpa peringatan. Sepertinya dewa telah jatuh. Menurut reporter kami dari saluran mitos, kami telah mengkonfirmasi berita yang mengejutkan. Istana Roh Laut telah menghilang di dasar lautan. Beberapa murid Istana Laut Roh berlutut di langit di atas lautan dalam kesedihan dan kemarahan. Sekarang, pada dasarnya dipastikan bahwa Dewa Laut telah jatuh. Seorang dewa telah jatuh. Ini
Sebuah pesan tiba-tiba muncul di TV yang dinyalakan di depannya. Elder Song tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap laporan di TV. Ekspresinya sedikit berubah. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan membuka forum. Dunia berguncang. Dewa Laut telah dipastikan mati, dan Istana Dewa Laut telah menghilang. Kematian Dewa Laut, dan ratapan langit dan bumi. Dewa mana yang membunuhnya? Menurut spekulasi, kematian Dewa Laut seharusnya bukan ulah 4 kekuatan besar lainnya. Mungkinkah bumi telah melahirkan seorang ahli yang bisa membunuh dewa? Elder Song membaca postingan satu persatu, dan setelah membukanya, ekspresinya berubah. Sungguh mengejutkan. Seorang Taipan yang saleh telah muncul di gerbang timur tanah kuno Danau Giok. Dia membeli telur hewan peliharaan tingkat setengah dewa untuk putrinya dengan 300 juta batu roh bermutu tinggi. Seorang Taipan yang saleh muncul entah dari mana. Siapa sebenarnya ahli ini? Putriku berkata bahwa dia menginginkan telur hewan peliharaan tingkat setengah dewa, jadi dia membelinya dengan santai. Putriku berkata bahwa dia ingin memakannya, jadi dia memasaknya langsung dengan foto terlampir. Setelah kematian Dewa Laut, diduga putra Dewa Balai Harta Karun Ling Qiao telah jatuh. Misteri kematian favorit surga tanpa tanding, 9 surga. Di antara postingan yang tak terhitung jumlahnya tentang kematian Dewa Laut, ada 2 topik lagi yang lebih menarik perhatian. Lagu yang lebih tua ragu-ragu sejenak dan membukanya untuk melihat dengan santai. Namun, ketika dia melihat postingan Dewa Taikun muncul entah dari mana, dia menarik napas dalam-dalam setelah melihat gambar di dalamnya. Meskipun gambar-gambar itu hanya memiliki bagian belakang dan hanya bagian belakang, dia bisa yakin 100% bahwa itu adalah Raja Naga dan kelompoknya. Dewa Laut jatuh begitu Raja Naga muncul. Dia membeli hewan peliharaan setengah dewa untuk dimakan putrinya dengan lambaian tangannya, dan putra dewa yang meninggal di tanah kuno Danau Giok. Apakah semuanya kebetulan, atau... Elder Song mengatupkan bibirnya dan merasakan kekuatannya saat ini lagi. Wajahnya mengungkapkan ekspresi bersemangat. Tubuhnya sedikit gemetar, dan dia bersandar di kursi dan menghembuskan napas berat. Dalam benaknya, sejarah Raja Naga yang syarat debu terungkap satu adegan demi satu, dan setiap adegan diputar ulang dengan jelas. 1840